Dengar di sana? Terdengar? Puji nama Tuhan. Ya, pada ibadah kedua ini kembali kita boleh bersama-sama untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Di mana kalau bulan awal tahun dari bulan Januari kita boleh berbicara tentang kesehatan roh, ya, dan juga bulan kedua mengenai kesehatan jiwa. Dan saat ini di bulan yang ketiga kita berbicara tentang kesehatan tubuh. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kita kembali boleh menikmati ibadah secara onsite ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebaliknya yang ada di rumah, yang ikuti Zoom atau online, kita persiapkan dan kita dengan sungguh-sungguh untuk kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul tentang menjaga keseimbangan hidup. Yang kita ambil di dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-20. Daniel pasal pertama, ayat 12 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditentukan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pengawal istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Puji Tuhan. Nah, perikop pada siang hari ini, tadi saya sudah dari awal katakan menjaga keseimbangan. Nah, kalau di dalam perikop ini ada poin yang kita mau lihat, apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjaga keseimbangan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya ulang di dalam ayat yang ke-19 dan 20. Ini satu penekanan di dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Dikatakan sekali lagi, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal
yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Puji nama Tuhan. Daniel di dalam cerita, di dalam ayat yang ke-12 tadi dan sampai ke-20 tadi ini, Daniel meminta kepada staf istana untuk mengadakan percobaan dan melihat perbedaan dari orang-orang yang menjaga diri dari makanan atau minuman yang menajiskan. Rupanya mereka yang menjaga tubuh dari makanan minuman yang tak bermanfaat mendapatkan ganjaran kecerdasan berlipat. Puji nama Tuhan. Nah, di sini betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan hidup. Coba slide yang pertama. Di dalam menjaga, sebelumnya menjaga keseimbangan hidup yang pertama, judulnya dulu. Ya, kalau kita perhatikan di sebelah kanan saudara, gambarnya apa itu? Gambarnya apa? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Terus apa lagi? Macam-macam. Di situ saya melihat, waduh, kalau melihat ini tentunya kita semua pada eces di sini ya, pengen makan. Pas kebetulan waktu jamnya sudah menunjukkan waktu makan siang. Mari kita rame-rame melihat gambar itu supaya puas kenyang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata ketika Daniel diperhadapkan hal itu untuk menguji bagaimana pada waktu itu bagaimana orang-orang yang mereka mengikuti aturan dari Raja Nebukadnezar. Mereka diberikan makan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Ada dikasih daging, ada dikasih macam-macam. Tetapi Daniel minta supaya apa? Dia membandingkan. Ayo coba bandingkan antara saya makan sayur, saya makan buah-buahan. Bagaimana perbedaan saudara dan rakyat yang lainnya? Dan puji Tuhan saudara, ketika diadakan percobaan selama 10 hari itu, tadi kita lihat apa? 10 kali apa? Lipat. Kecerdasannya, kepandaiannya, hikmatnya sungguh luar biasa. Makanya kalau kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan, kita harus perlu menjaga yang namanya keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup itu perlu sekali harus kita kerjakan seperti yang Daniel lakukan. Supaya apa? Kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya makan yang sehat. Harus ada sayuran, harus ada buah-buahan. Daging sih perlu, tapi enggak setiap hari daging melulu ya. Ada teman kita, saudara kita, kalau sehari enggak makan babi itu, waduh, kelihatannya kurang, kalau menunya itu kurang. Tapi itu tidak baik buat kesehatan kita. Nah, yang baik, berikan segala sesuatunya di dalam keseimbangan tubuh ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa pentingnya kita merawat atau menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi? Kita mau belajar, apa pentingnya kita merawat dan menjaga makanan atau minuman yang kita konsumsi. Yang pertama, poin yang pertama. Untuk kita bisa menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, maka yang pertama tadi apa? Dikatakan untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Bagaimana pentingnya kita
untuk kita merawat dan menjaga melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Pentingnya apa? Supaya kesehatan jiwa kita ini terjaga. Untuk kesehatan jiwa kita bisa terjaga. Nah, berbicara tentang jiwa, kalau di dalam bahasa Sanskertanya itu, jiwa itu artinya bahwa benih kehidupan. Dan arti jiwa itu sendiri, itu jiwa itu dapat dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dengan roh dan akal. Dan roh manusia ini yang ada di tubuh yang menyebabkan seseorang hidup dan bernyawa. Jiwa juga diartikan itu sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari perasaan, pikiran, dan angan-angan. Nah, kalau jiwa kita ini dikatakan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari perasaan dan pikiran dan angan-angan, tentunya kita harus menjaga kesehatan jiwa kita ini dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini adalah jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat membuat kita yang sehat ini bisa melakukan segala sesuatunya. Jiwa yang sehat membuat kita juga bisa berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil, dan juga memiliki keputusan-keputusan hidup yang tepat. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya perlu kita menjaga keseimbangan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya apa yang pentingnya untuk kita merawat atau menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Antara lain di salah satunya adalah untuk kesehatan jiwa kita. Supaya jiwa dan perasaan kita ini stabil, bisa berpikir jernih. Nah, kalau jiwanya enggak sehat, maka apa yang terjadi, saudara? Mungkin saudara bisa melakukan apa saja yang saudara bisa lakukan karena apa? Pikirannya tidak jernih, pikirannya ruwet. Nah, kalau saudara perhatikan, orang-orang yang masuk di penjara itu sehat enggak tubuhnya? Halo? Yang di penjara itu tubuhnya sehat-sehat, keker-keker, bahkan ada yang tatoan. Wah, kalau saudara lihat tatoan zaman dulu, waduh, kalau udah tatoan tuh, waduh, orang tuh mau deketin aja takut, saudara. Baru lihat tatonya. Tapi sekarang, waduh, cewek-cewek juga tatonya ada di sini, ada di sini. Apalagi untung nggak ada di sini ya, saudara. Nah, sekarang tato menjadi hiasan, nggak seperti zaman dulu. Orang yang di penjara itu sehat-sehat, saudara, tetapi apa? Jiwanya sakit. Makanya mereka bisa melakukan tindakan apapun, tindakan kejahatan apapun yang membuat apa? Mereka ada di penjara. Karena apa? Jiwanya sekalipun tubuhnya sehat, tetapi jiwanya sakit. Nah, itu sebabnya pada saat ini Tuhan mau supaya ketika kita boleh menjaga keseimbangan hidup kita, mari kita mau merawat tubuh kita ini dengan apa? Makan, minum yang baik, yang sehat, yang seimbang. Karena dengan kita merawat makanan dan minuman yang sehat itu, yang baik itu, yang kita konsumsi, maka otomatis jiwa kita ini akan sehat. Amin. Nah, dengan kesehatan jiwa ini, kita dapat melakukan segala sesuatunya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mereka yang sehat jiwanya, otomatis dapat mengendalikan aspek-aspek lain di dalam kehidupannya. Itu udah otomatis, saudara. Kalau jiwanya sehat, maka mereka dapat mengendalikan kehidupan mereka setiap hari dengan baik. Kalau jiwanya sakit,
menjadi tanda tanya besar. Ada yang jiwanya sakit, kita tahu di jalan-jalan itu apa? Sering ngelantur, sering ngomongnya dermimil karepe dewek. Dermimil itu apa? Bahasa Ibrani dermimil. Ya, sering ngomong ucapannya tuh, wah pokoknya ngelantur ngomongnya nggak jelas. Ngomong sendiri. Bahkan terkadang ketawa sendiri, saudara. Saya punya teman dan punya anak yang masih muda. Saya kaget beberapa minggu yang lalu saya lihat ada di jalan. Itu pas tetangganya Pak Pur itu sebelah yang jualan es krim tuh. Anaknya masih muda. Enggak taunya sekarang. Dulu saya kenal baik anaknya. Enggak taunya saya lihat tuh di jalan-jalan bajunya udah lusuh, apa aja digembolin. Alias apa? Dan masih muda, saudara, jiwanya enggak sehat. Kasihan sekali. Padahal waktu mudanya saya tahu dia itu baik sekali orangnya. Kalau sama saya ngobrol terus. Itu sebabnya betapa pentingnya kita boleh menjaga keseimbangan hidup melalui apa? Melalui pentingnya kita menjaga makanan dan minuman dalam tubuh kita yang kita makan setiap hari. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua, apa pentingnya merawat atau menjaga makanan minuman yang kita konsumsi? Selain untuk kesehatan jiwa kita, otomatis yang kedua ini adalah untuk kesehatan tubuh kita. Di dalam Efesus 5 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Puji nama Tuhan. Di gambar saudara itu terlihat apa itu? Ada seorang yang apa? Nah, minum itu ada dua macam, saudara. Itu air putih atau siu itu. Ciu atau siu. Atau apa? Arak putih. Vodka. Wah. Apalagi yang sudah pernah pasti hafal semua ini. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat kalau itu benar-benar air putih, maka menyegarkan, menyehatkan. Nah, dan saya sudah dibuktikan selalu setiap hari itu minumnya air putih terus. Tidak ada air yang lain. Paling yang air lain paling kopi. Air kopi yang hitam itu. Bukan bukan ketan merah atau ketan hitam itu ya. Nah, coba gambarnya terus ya, jangan dimatiin dulu. Nah, air putih, kalau air putih itu sehat sekali. Menjaga tubuh kita supaya ada keseimbangan. Perlu air putih itu kita minum, jangan air yang lain. Saya punya teman waktu sekolah, sampai dia sudah punya cucu, saya belum punya cucu. Itu setiap hari itu persis botolnya sama. Setiap hari, setiap malam itu, saudara. Pakainya toa. Air toa, bukan air ini. Setiap hari selalu nenggak di pinggir jalan bersama dengan teman-teman yang lain. Setiap hari itu dia lakukan terus. Teman seangkatan, bukan teman saya saja, tetapi tetangga belakang rumah saya. Sampai akhir hayatnya, habis dia nenggak malam itu, ketabrak sama sepeda motor. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Namanya dirubah.
Yang namanya Agus Santoso jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia dan harus dikubur di lubang 1 meter kali 2 meter. Sia-sia hidupnya. Karena dia tidak mengerti apa yang semestinya harus mereka lakukan di dalam menjaga, merawat tubuh ini. Karena kesehatan tubuh ini penting sekali. Itu sebabnya ketika kita sehat, kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Amin. Coba kalau kalian sakit, apalagi hari-hari ini ngetrennya sakitnya apa? Vertigo. Kalau sudah muyeng-muyeng gini, saudara gedek, saudara goyang. Ya, goyangnya kalau ada musiknya enak, saudara. Di kamar saudara terlentang gini, mau apa saudara? Tidak berdaya. Apalagi ditambah dengan Omikron. Hari-hari yang ada. Otomatis isoman 14 hari, 10 hari. Kalau sudah sehat, mungkin seminggu juga sudah sehat. Kalau yang belum, lanjutin seminggu lagi. Nah, kalau saudara tidak benar-benar merawat dan menjaga makanan saudara, maka akan mengganggu kesehatan kita, terlebih tubuh kita. Dikatakan minggu yang lalu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kalau bait Allah itu harus dijaga, jangan sembarangan. Apalagi anak-anak muda, bahkan juga ada yang tua. Sudah tahu tubuh kita ini bait Allah, masih ada kereta yang zaman dulu namanya sepir kelutuk itu ya kalau di Jawa itu namanya. Yang masih pakai batu bara, itu atasnya keluar apa? Jasus, keluar asapnya. Nah, kalau masih sering mulut kita keluar asapnya, alias apa? Wah, pinter sekali. Merokok. Nah, itu juga salah satunya harus kita jaga dengan baik, saudara. Puji Tuhan, semenjak saya muda, ya saya pernah ngerokok, tapi ngerokoknya itu enggak pakai tembakau gitu. Kalau dulu ada pakai apa itu? Bukan, rambutnya jagung, tahu enggak? Rambutnya jagung ya. Sama klobotnya. Nah, itu saya kelinting saudara pakai itu. Enggak ganggu, cuman ya gaya-gaya action-actionan saudara. Pokoknya bisa. Dulu saya lakukan gitu, kalau enggak pakai itu. Batangnya wi tahu enggak? Ubi-ubian tuh, yang menjalar itu. Wi namanya kalau di sini apa enggak tahu. Itu kalau udah kering, dikorekin gitu, nyala saudara, bisa dipakai. Tapi saya nggak ngajarin ya, saya nggak ngajarin. Nah, itu sebabnya marilah kita jaga kesehatan tubuh kita ini dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya rawat dan jaga lewat apa? Makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Karena apa? Dengan kita merawat, menjaga makanan dan minuman itu membawa apa? Kesehatan tubuh kita ini ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, menghormati apa yang Tuhan ciptakan, bisa kita lakukan dengan merawat atau menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Orang yang membenci tubuhnya sendiri, sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang diberikan Tuhan, sering direspon dengan ketidakpuasan karena apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan dan mempersembahkan untuk kemuliaan namanya. Nah, kalau saudara sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa dengan sempurna, kita syukuri. Karena apa? Saudara dan saya adalah ciptaan yang luar biasa. Tidak ada bandingnya. Kita tahu mungkin ketika kita diberikan tubuh ini
Ada yang mungkin ada yang maaf, ada yang cacat. Syukuri. Saudara bisa menikmati kehidupan. Nah, jemaat kita ada di Setia Bakti. Mereka hidupnya dari kecil sampai sekarang tuh di kursi roda ada. Tapi anaknya semangat, gairah. Karena sekalipun mereka dalam keadaan tubuh mereka tidak iri dengan yang lain yang sempurna. Nah, mereka yang cacat aja memberi tubuhnya yang terbaik sama Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sehat, yang lengkap, yang sempurna? Pasti kita memberi yang terbaik. Jangan iri dengan yang lain. Mungkin saudara sebagai anak-anak Tuhan, waduh suara saya jelek. Nah kalau kita suara jelek ya kita jangan melayani di singer. Mungkin saudara bisa asar, mungkin saudara bisa pendoa syafaat. Beri persembahan hidupmu yang terbaik sama Tuhan, amin. Karena kita sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Dengan tubuh ini, kita belajar mempersembahkan untuk hormat kemuliaan namanya, amin. Nah itu sebabnya ketika saudara masih sehat, ayo kita terus setia sama Tuhan. Gandul Gusti sampai akhir. Waktunya yang sangat singkat ini, jangan kita sia-siakan hidup kita. Kalau tubuh kita yang sudah dipersembahkan, yang sudah diberikan sama Tuhan, luar biasa. Ayo kita bangkit, kita bangun hidup kita untuk kita mempersembahkan untuk hormat kemuliaan namanya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya merawat atau menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari? Selain tadi untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan tubuh kita, yang ketiga yaitu untuk kepentingan Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu, perhatikan. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji nama Tuhan. Nah tubuh kita ini diciptakan untuk dipuaskan, tidak untuk dipuaskan untuk keinginan diri sendiri saudara. Tubuh kita ini tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Dalam arti kalau Tuhan sudah memberi tubuh kita ini, jangan sesuka hati saudara melakukannya. Yang Tuhan mau adalah meskipun demikian banyak orang yang tidak mengetahui akan prinsip firman Tuhan ini. Dia telah melakukan segala hal untuk memuaskan hawa nafsu daging. Tubuh kita adalah bait Tuhan, di mana Ia tinggal di dalam kita. Bukan tempat untuk kedagingan dipuaskan. Di dalam tubuh jasmani kita terdiam sesuatu yang rohani sifatnya. Puji nama Tuhan, itu sebabnya mari kita merawat dan menjaga makanan, melalui makanan dan minuman ini yang kita konsumsi dengan baik. Supaya apa? Dapat menyehatkan jiwa kita dan dapat menyehatkan tubuh kita. Dan terlebih untuk kepentingan Tuhan. Nah kalau untuk kepentingan Tuhan, maka apa yang ada di dalam diri kita ini kita jaga dengan sungguh-sungguh dengan baik. Jangan dipuaskan dengan kedagingan-kedagingan yang ada. Ada begitu banyak orang ketika melihat makanannya itu enak. Waduh, makannya itu yang biasa sepiring jadi 2 piring kayak saya. Saya kalau sudah makan yang namanya sambal sama ikan asin, terkadang pura-pura ini nasinya ini jadi nambah lagi. Karena apa? Saking enaknya. Keinginan daging ini harus kita lawan saudara. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata roh, senjata kebenaran, yaitu firman-Nya. Nah, kalau firman itu
kita terima dan kita taruhkan dalam hati kita, maka kita dapat mengatasi setiap keinginan-keinginan daging kita. Jangan untuk memuaskan diri, saudara. Amin. Yang sukanya makan di sini siapa? Semua kayaknya suka, kalau apalagi makanannya enak. Ya, kalau makanannya enak, jangan lupa di Jalan Merkurius 3 B8 nomor 4. Jangan lupa ya, dikirim di sana. Enggak saudara, guyon ya. Nah, kita harus menjaga dan merawat makanan dan minuman dengan baik. Supaya apa? Kita dapat kesehatan jiwa kita ini dapat terpelihara, tubuh kita terpelihara, dan terlebih untuk kepentingan nama Tuhan. Nah, kalau tubuh jiwa roh kita sehat, maka kita boleh mempersembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu yang dapat saya berikan pada siang hari ini, kebenaran firman tentang menjaga keseimbangan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, melalui kita merawat dan menjaga kesehatan ini, maka di sana akan terpancar kesehatan jiwa kita, tubuh kita, sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Mau menjaga kesehatan tubuh kita? Jaga makanan, jaga minuman, ya. Lakukan yang baik seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Mereka makan sayur-sayur mayur sehingga diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, diberikan hikmat, dan dia dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menaruhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami jemaat-Mu, ini kami umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Melalui pelajaran firman-Mu yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kami mau belajar Tuhan, untuk kami taat dan setia kepadamu, melakukan di dalam kehendak-Mu apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kami, untuk kami boleh menjaga, oh Tuhan, dan merawat pentingnya kami makan dan minum yang kami konsumsi selama ini, yang membawa, oh Tuhan, kesehatan jiwa kami, yang boleh membawa kesehatan tubuh kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ampuni selama ini dengan kami seringkali memuaskan kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami mau hidup sehat, kami mau hidup berkenan, kami mau hidup mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, biar umat-Mu yang datang pada siang hari ini, boleh dilimpahkan anugerah setia-Mu, boleh dilimpahkan kehidupannya, boleh dilimpahkan kesehatannya. Dan kami juga bersyukur Tuhan yang sudah memulihkan kesehatan daripada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sudah pulihkan. Dan saat ini mereka boleh datang dan boleh mempersembahkan, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya firman-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk yang ada di rumah, yang melalui Zoom maupun melalui online YouTube, Tuhan Kau juga memberkati. Kiranya langkah hidup mereka boleh merawat dan menjaga makanan dan minuman yang dia konsumsi setiap hari, sehingga ada kesehatan tubuh di dalamnya, ada kesehatan jiwa. Kalau semuanya ini terjadi, maka mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik Molmed, singer, song leader, dan para pemain musik, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan limpahkan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin memberkati persembahan-persembahan yang sudah dipersiapkan. Kiranya melalui persembahan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ada ini Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini semakin dilebar luaskan. Terima kasih, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, biarlah lumbung-lumbung mereka terpenuhi dalam berkat kasih setia-Mu melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian, baik
yang SMP, SMA, SD. Oh Tuhan berkati, baik yang ujian akhir, Tuhan tolonglah, berikan hikmat-Mu, ketenangan daripadamu sehingga anak-anak-Mu bisa, oh Tuhan menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih, berkati kesehatannya Tuhan, selama dia mengikuti ujian ini Tuhan. Terima kasih, demikian juga kami ingin memberkati, oh Tuhan rencana pembangunan besok untuk pemugaran gedung ini yang ada di belakang, khususnya untuk tangga ini sehingga bisa diperluas, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa datang lebih lagi ada bersama dengan kami. Segala pergumulan gerejamu Tuhan, kami menaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan sudah tempatkan kami di tempat ini, akan ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Akan ada lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berkati lingkungan ini Tuhan, baik Katiasa Baru maupun Villa Kecapi, kami taruhkan berkat limpah terjadi di tempat ini. Suasana surgawi melingkupi ruangan ini Tuhan. Dan Kau juga memberkati para satpam yang dengan siaga sudah menjaga 24 jam di tempat ini Tuhan. Ada kerjasama yang baik, kami bersyukur. Kau berkati RT RW yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan negeri dan bangsa kami menaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan-Mu, memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan yang berkenan dan boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami menaruhkan saudara-saudara kekasih kami yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur di sini ada hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Acien yang berulang tahun, kiranya Engkau boleh memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, segala apapun yang dikerjakannya Tuhan, berhasil bersama-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera-Mu tinggal senantiasa. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini ada di rumah mereka, Tuhan, Engkau juga memberkati. Di usia yang Tuhan tambahkan ini, Engkau tambahkan kesetiaan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Akhir dari semuanya itu, marilah, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih sayang yang dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, dilimpahkannya di dalam hidup mudamu, hidup rumah tanggamu, hidup pekerjaanmu, hidup usahamu, mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, dalam kemuliaan yang kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.